Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Romli Prasetya, NPM 18106310700238 dari kelas PJKR 5C. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang bab 1, yaitu manajemen sistem dan administrasi olahraga. Yang pertama itu adalah manajemen. Apakah manajemen itu? Menurut para ahli, yaitu Wisdev dan Marchik pada tahun 1998, mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dan target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Dewan Peninjau Manajemen Olahraga atau biasa disingkat dengan SMPAC yang mewakili daerah asosiasi olahraga dan pendidikan jasmani atau disingkat NASPE dan Manajemen Olahraga Masyarakat Amerika Utara atau disingkat dengan NASSM pada tahun 1993 sampai tahun 2000. Lebih lain mengidentifikasikan manajemen olahraga sebagai ladang pembelajaran yang menawarkan latihan pendidikan spesialisasi yang dibutuhkan oleh setiap individu dan mencari karir dalam banyak segmen industri. Istilah manajemen didapat dari kata dalam bahasa Prancis yaitu manager yang berarti digunakan dengan hati-hati, dan juga dari kata bahasa Italia yang artinya manegere yang berarti mengendalikan. 2. Apakah manajer itu? Seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah seorang yang melakukan sebuah perencanaan, mengambil keputusan, dan mengorganisasikan staf, pemimpin, motivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Mengapa mengejar karir di manajemen? Manajer biasanya mengontrol fungsi dari masing-masing bagian seperti merekomendasikan kenaikan gaji atau promosi, membuat sumber daya manusia menjadi lebih efektif, dan menentukan bahan kinerja. Orang yang dipilih untuk posisi manajer biasanya didasarkan atas faktor akademik, memiliki sertifikat untuk posisi yang akan ditempati, mempunyai pengetahuan terhadap posisinya, berpengalaman di lapangan, dan memiliki kemampuan material. Yang B adalah prinsip manajemen dan struktur organisasi. Dari beberapa prinsip, yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur manajemen organisasi, menjelaskan wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsinya masing-masing. Yang ketiga adalah rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Yang keempat adalah manajemen yang sukses tergantung pada komunikasinya. Yang kelima adalah koordinasi dan kerjasama antara berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Yang keenam adalah manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Yang ketujuh adalah staf atau bagian tugas membantu efektifan manajer. Yang kedelapan adalah tugas, hak, dan personil. Yang kesembilan adalah otoritas harus padam dengan sebuah tanggung jawab.
Yang ke-10, tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Struktur organisasi yang pertama adalah menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik. Untuk mengembangkan menjelaskan struktur organisasi dan untuk mengarahkan anggota staf baru untuk berperan tanggung jawab dan tepat dalam struktur keseluruhan organisasi. Yang kedua adalah garis dan staf organisasi, yaitu seorang dalam posisi garis yang memiliki tanggung jawab langsung dan wewenang untuk tujuan tertentu atau tujuan sebuah organisasi. Yang ketiga adalah struktur dan organisasi formal dan informal. Pertama-tama yaitu organisasi formal. Organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahannya. Yaitu bawahannya. Organisasi informal adalah membentuk sub kelompok atau tim yang tidak muncul dalam bagan organisasi. Yang keempat ada struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Pada dasarnya dibentuk untuk program pendidikan jasmani yaitu di SD, SMP, SMA, SMK, dan di universitas. Yang selanjutnya ada C yaitu administrasi olahraga. Pengertian administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu administratie, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulisan menulis atau ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat, kearsipan, agenda. Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, yang artinya ministret, yang artinya pada ministret melayani. Maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa administrasi mempunyai pengertian pelayanan, kegiatan, tata usaha, dan karir. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut pandang, yaitu 1. Proses, 2. Fungsi atau tugas, 3. Keperanatan atau institusi. Pertama saya akan menjelaskan tentang proses. Ditinjau dari sudut proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses pergerakan, proses pengawasan, dan proses pencapaian tujuan. Yang kedua ada fungsi atau tugas. Ditinjau dari sudut pandang fungsi atau tugas administrasi, berarti keseluruhan tindakan aktivitas yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator atau memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi. Yang keempat adalah keperanatan atau institusi. Ditinjau dari keperanatan atau institusi, maka tinjauan administrasi adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga yang melakukan aktivitas tertentu. Yang kedua adalah motivasi. Karakteristik dari sebuah motivasi atau kerjaan itu antara lain kemampuan seseorang dalam meningkatkan pelayanan dari prestasi pada organisasi atau departemen pada suatu tingkat. Yang kedua adalah manajemen mengidentifikasikan yang dituntut oleh bentuk peningkatan kinerja, menetapkan tujuan atau keberhasilan, dan memantau kinerja untuk memastikan bahwa tujuan itu tercapai. Yang keempat adalah motivasi dari atas, menumbuhkan semangat dan keyakinan bersama akan pentingnya perbaikan terus-menerus dalam meningkatkan mutu perusahaan atau organisasi. Yang kelima adalah fokus mempromosikan sikap positif yang menghasilkan tenaga kerja yang terikat dalam berkomitmen dan termotivasi. 3 yaitu manajer. Manajer
merupakan orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan melalui usaha kemampuan orang lain. Tugas manajer diantara lain yaitu berpikir analitis atau konseptual, moderator atau penegahan segala persoalan, politisi atau seorang yang pandai berbicara, mengambil keputusan yang sulit. Yang 4 ada kinerja. Kinerja berasal dari pengertian performance yang artinya hasil kerja atau prestasi kerja. Jenis kerja antara lain adalah kinerja pekerjaan dan kinerja tugas. Menurut para ahli yaitu Colquitt, Lapenier, dan Wesson, kinerja pekerjaan secara formal didefinisikan sebagai nilai sekumpulan perilaku karyawan yang menyokong baik secara positif atau secara negatif kepada pencapaian sebuah organisasi. Yang kelima adalah membuat keputusan yang bijak. Membuat keputusan yang bijak adalah tindakan menyusun pemikiran seorang, membuat kesimpulan atau membuat penilaian atas beberapa pertimbangan ketika menghadapi beberapa pilihan. Yang keenam ada faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan. Yang pertama yaitu adalah pemahaman, adalah proses pengumpulan atau menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Yang kedua adalah penetapan, adalah keyakinan yang kuat yang didorong oleh perasaan seperti takut, marah, benci, cinta, dan simpati. Yang ketiga adalah semangat, adalah dorongan dari dalam untuk pergerakan atau bertindak walaupun orang yang merasakan akan senang atau marah terhadap apa yang kita kerjakan. Yang kelima ada norma-norma, adalah landasan standar atau kualitas yang dianggap menguntungkan. Yang keenam adalah keberadaan dan fakta, adalah sama dengan mempengaruhi cara membuat sesuatu pilihan. Yang ketujuh ada informasi yang berupa opini, keyakinan, dan rujukan, adalah bahan dalam proses pembuatan keputusan. Semuanya merupakan elemen informasi yang tidak bisa disamakan dengan fakta-fakta atau kebenarannya. Yang terakhir ada yang ketujuh adalah administrasi atau manajemen. Administrasi atau manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan merupakan lebih awal dari tujuan yang akan dicapai. Yang kedua ada perorganisasian, merupakan sekumpulan orang yang bersepakat untuk bekerja sama dan memiliki komitmen untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga adalah pemimpin, merupakan seorang yang dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Yang keempat adalah evaluasi, merupakan melihat kembali hasil kinerja yang telah dilaksanakan, baik keberhasilan maupun sebuah kegagalan kerja. Di sini saya akan menanyakan sebuah pertanyaan tentang yang tadi sudah saya bahas, yaitu yang pertama, bagaimana mengatasi sebuah permasalahan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, mengapa kita harus mengejar karir sebagai manajer, jelaskan secara singkat. Yang ketiga, coba jelaskan secara lebih singkat mengapa struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah terkadang tidak teratur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.